sketching. Jadi kita akan mulai sketching cuma bagian ini. Kalau kalian bisa lihat di sini ya, jadi sketchingnya itu cuma bagian tengahnya sini aja. Sisanya tuh nggak ada sketching gitu. Oke, we're ready. Yuk kita mulai. Oke, kita akan mulai dari pojok yang paling kanan, yang gampang dulu, yang it's pretty big, jadi gampang lihatnya nih ya, misalnya. Oke, bayanginnya gini, setengah kanvasnya ini, setengahnya akan jadi langit atau backgroundnya, setengahnya ke bawah baru bagian candinya. Jadi boleh juga dibagi dua dulu. G2 dulu. Nah, terus kita mau bikin candinya. Untuk yang pertama sebelah sini. Oke. Mungkin bisa bikin dari start dari kayak seperti bikin setengah lingkaran. You can make it quite big, jadi boleh agak besar segini. Terus kita bikin kotaknya. Jadi seperti ini bikin kotaknya ya. Nah, bikinnya gitu aja. Kayak bikin jajar genjang gitu, kotaknya balok terus ke bawah, and then just like this. The rest is just curve ke bawah. Oh, itu namanya pegunungan menoreh ya. Wow. Thank you for the info. Kira itu Gunung Merapi atau apa gitu. Jadi memang kita dapat foto, dapat referensinya itu dari foto, but nggak tahu juga itu pegunungan apa, karena seperti yang kalian juga tahu, jadi Yogyakarta kan memang kayak kalau mau ditarik garisnya tuh dikelilingi beberapa pegunungan gitu. Oke. Terus dari sini, nah ini kita mau bikin balok sampai atas sini, kita jadi undakannya ke atas, tapi nggak lurus gitu ya, jadi agak dari sini melebar ke bawah. Oke. Oke. And we're also gonna do some small one. Jadi dari yang besar ini kita bikin bagian depannya ya agak lebih kecil. Nah, terus di curve-in ke bawah. Jadi kalau Candi Borobudur kan stupanya tuh kayak bentuknya tuh kayak lonceng kebalik gitu. Nggak, emang lonceng kebalik ya. Jadi kayak bentuknya kayak lonceng. Jadi agak curvy di atas, terus agak landai gitu pas turun ke bawahnya. Okay. Nah, so we're gonna do another one here. Jadi sebelah kirinya sejajar sama dia. Jadi kalau dijepasin,
Jadi ini sebenarnya kayak sejajar yang dua ini gitu. Jadi makin lama ke depan makin turun kan sebenarnya, tapi ini kan ada satu lagi, nanti kita akan bikin kayak wallsnya gitu. Oke, untuk stupa-stupa selanjutnya. Jadi ini dulu, terus habis itu sama still bikin kayak setengah lingkaran, tapi kayak bentuknya kayak lonceng gitu. Sketchnya tipis-tipis, tapi kalau misalnya anyway, nanti kita akan warnainnya kan abu-abu gitu ya, warna batu. Jadi kalau misalnya kayak pensilnya agak tebal sedikit, kalau takut bingung kemana, nggak apa-apa juga sih. Tapi kalau bisa tipis, it's even better. Jadi nggak ada kayak debu-debu dari pensilnya nanti ikut ke cat. Oke, terus kita bikin satu lagi. Jadi it's a bit like a simple one gitu. Dulu pernah bikin yang sampai detail banget. Ternyata lama. Jadinya tuh lama banget gitu. Karena salah dikit nggak kelihatan kayak borobudur sih, jadi takut jelek, makanya that's why agak diganti untuk kali ini, agak lebih gampang ya. Karena kalau nggak langsung ketemu sama muridnya, susah nanti jelasinnya. Oke. Terus ini kita mau kasih garis. Nah, ini bikin tembok depan awalnya, jadi just plain garis dulu, terus dikasih lagi. Oke, nah terus kita mau tambahin stupa-stupa kecil. Jadi ada 1, 2, 3 yang quite big. Oke, kemarin tuh aku mulainya gini, karena ini cuma siluet, jadi kita nggak perlu detail-detail banget. So, I start with the block, terus abis itu aku bikin blok yang lebih tinggi untuk bagian tengah, karena memang bagian tengah lebih tinggi. And then lonceng lagi, bikin kayak lonceng. Stupanya. Terus just like this. Okay, and then you do the sides as well. Jadi kanan kirinya juga sama. Jadi memang kalau yang seperti kalian tahu, dia tuh kayak berundak-undak, jadi makin ke bawah makin lebar gitu. Okay, and then let's have the small one here. Kayak gitu. Semoga kebayang ya, jadi nggak kesulitan. Ini aku bagi dulu. Dua. Ya. This part sama kayak yang ini, sama. Jadi kita start dari balok dulu. Persegi panjang gitu, and then you have a quite tall one in the middle box. Just add some box dulu. Okay, terus stupanya kayak lonceng.
then have the small one. Okay. Ini begini lagi sama, tapi karena ketutupan stupa yang besar, jadi nggak usah penuh-penuh. Jadi oke, ada yang minta zoom. I will, tunggu ya sebentar. Oke. Jadi setelah aku selesai sketching ini, I will zoom in. Jadi bisa kelihatan lebih jelas sketchnya yang sudah aku gambar. Again, nggak harus precisely sama. Kita kan hanya sama-sama belajar nih gitu, jadi tidak perlu sampai detail sama persis gitu. Yang penting kelihatan borobudur, karena pertama kalau mau sampai detail kelihatan borobudurnya, it's not gonna look like this. Pasti lebih bagus, cuma it's gonna take more time gitu. Gunungannya nggak usah terlalu besar, just like this. Caranya sebenarnya gampang gitu. Jadi kita mau bikin mataharinya dulu, karena still morning. So aku bikin kayak just plain circle with yellow in the middle. Terus I'm adding more white to the center, supaya tujuannya kelihatannya yang bagian tengahnya ini tuh lebih bright gitu, lebih terang. Karena kuning kan warnanya agak lumayan transparan gitu ya, jadi that's why si putih ini ngebantu kuningnya untuk terlihat lebih opak gitu, lebih terang. Oke, ini aku mau campurin dengan kuning. Wah iya, dan jangan lupa besok hari Ibu. Oke, tomorrow is International Mother's Day. Mungkin ada yang hari ini ngelukis untuk besok dikasihin kado buat mamahnya. Nice. Oke, habis ini kita mau kasih putih untuk bagian luarnya. Kenapa dikasih putih? Karena habis ini kita mau ngeblend si putihnya ini, kuningnya, untuk supaya nggak kayak warnanya nggak patah gitu kan ya. Maksudnya patah tuh kayak tiba-tiba biru, karena langitnya kita akan warnain dengan menggunakan warna biru.
Oke, terus habis itu kita akan mulai adding blue dari samping sebelah sini. Kalau ada yang mau bertanya, langsung aja tanyain langsung di komen ya. Tuh, jadi kalau aku pas lagi lihat, aku bisa langsung jawab. Kalau nggak, Miss Jovita bisa bantu jawab. Gitu. Ini aku tambahin putih di birunya biar warnanya agak biru muda. Nah, di sini aku pakai air ya sebagai kayak campuran catnya supaya ngencerin. Untuk ngencerin atau cuci kuas. Jadi it's always nice to keep a jar of water around you when painting. Jadi kuasnya kalian juga setelah dipakai bisa langsung dimasukin ke airnya. Jadi nggak dibiarkan kering sampai berkerak di kuas gitu catnya. Jadi juga umur kuasnya bisa lebih panjang gitu. Bisa dipakai lebih lama. Karena sayangnya kuas kan tidak murah dan juga bukan barang yang kayak disposable gitu, sekali pakai buang itu juga sayang. Jadi maintenance-nya penting juga untuk kuas. Kalau misalnya kalian jaga kuasnya dengan baik, selalu sering dicuci dan enggak dibiarkan sampai ngering gitu, kalau misalnya habis pakai langsung dicuci, langsung dibersihin semua, terus dibalikin lagi ke shape bentuknya, pasti lama gitu umurnya. Jadi it's really good to have good maintenance for your brush. Jadi jangan lupa untuk selalu dicuci. Kalau habis dipakai nih celup air gitu. Oke, jadi kalau misalnya yang aku ingetin lagi, buat yang punya adik atau anak, keponakan, cucu yang masih umur preschool, yang umurnya 3 tahun, bisa nanti hari Senin kalian ikutan live Instagram di Orami. Live-nya tuh di Orami tapi bukan di Kala. Kita akan painting for preschool. Jadi we're gonna have a puffy paint rainbow painting. Jadi gampang paintingnya, yang penting pasti fun and it's gonna be cute karena catnya nanti puffy. Kayak kita belajar gimana cara bikin making your own puffy paint. Oke. Jadi jangan lupa tuh jam 10 pagi di Orami. Jadi live-nya di Instagramnya Orami, bukan Instagramnya Kala. So you can take a look. Boleh dilihat, nanti kita akan share juga infonya, detailsnya on our Instagram, so you can see. Terus juga barang-barangnya seperti biasa, kalian bisa ngumpulin barang-barang yang ada di rumah untuk ikutan paintingnya. Jadi nggak susah kok materialsnya, cuma perlu shaving foam dan cat dan lem putih gitu. Jadi kalau misalnya ada yang pengen coba ikutan sama anaknya atau keponakan atau adik, siapin barang-barangnya, terus nanti hari Senin jam 10 pagi ketemu sama aku. Oke. Alright, I think I'm done with the sky. Nah, ini aku mau kasih putih lagi biar lebih terang warnanya. Nanti kita juga akan ngepost ini
daftar schedule, kok daftar sih? Schedule untuk minggu depan paintingnya mau ngapain. Jadi we still have a painting free live painting class di Instagram untuk minggu depan masih ada gitu. Dan kita juga bakal ada ini yang premiumnya. Jadi kalau kalian purchase premium, belum launching. Jadi kalau ada paket untuk yang premium, nah untuk yang premium itu kayak workshop gitu. Jadi kalian bisa dapat private session satu kelas itu gitu. Jadi kalau yang penasaran, yang private tuh apa, ngapain gitu, bikinnya apa, langsung DM aja ya gitu. Jadi yang pasti walaupun premium akan tetap lebih ekonomis gitu karena dapatnya banyak, kuasnya dapatnya bagus gitu. Jadi tenang aja. Oke, sekarang kita mau warnai bagian ini dulu sebelum nanti kita warnai ini karena ini warnanya lebih terang. Oke, ini aku cuma pakai putih campur kuning untuk bagian ini. Yang di tengah ini. This is just plain white and yellow. Oke. Just plain white and yellow. Buat yang penasaran minggu depan temanya apa ya, kita ngapain ya, aku kasih clue sedikit. Itu 4 kali ya kan, kita kan painting 4 kali dalam seminggu. Dan ini juga sama, ini we have that 4 times a year. Jadi dalam setahun ada 4 kali juga gitu. Ada 4 tema yang berbeda. Jadi kira-kira apa ya? Oke, ini I think I need more white. Semuanya ya, jadi semua bagiannya sampai sini, salah-salahnya juga diisi biar nanti nggak ada kayak empty space gitu. Ini biar bagus. Nah, ini bagian yang ini kita bisa campurin sama hitam. Untuk dapetin abu-abu tuh.
Aku jadi penasaran di sini yang nonton dan ikut kelasnya Kala, apakah ada yang berasal dari tempat asal Borobudur ini? Bisa dari Jogja atau Jawa Tengah? Oke. Jadi pengen tahu nih, kalau misalnya yang suka nontonin Kala tuh biasanya dari mana aja? Oke, boleh di-share misalnya kalian dari daerah mana, kalian ngelukis dari daerah mana gitu. Ya kan jadi lumayan nambah teman baru nih. Oke, ini kan abu-abu. So I'm just adding black just now, terus habis itu aku sapuin, kayak aku sampurin bersama si warna putih kuning ini, kuning muda yang belum kering. Jadi kalau masih belum kering tinggal di blending seperti ini. Kalau udah kering berarti harus ditambahin gitu misalnya. Jadi kayak contohnya, oh ada yang dari Kalsel. Kamu di mananya Kalsel? Oke. Ada yang dari Bandung. Pasti senang banget nih yang dari Bandung, soalnya Bandung tuh art supplies-nya murah banget, kayak beda gitu. Jadi di Bandung banyak banget mungkin ya suppliernya, jadi it's easier to get art supply dan lebih murah juga. Jadi berbahagialah kamu yang dari Bandung. Oke, ini aku kasih sedikit lagi gray around this area. Dan kapan-kapan kita bisa mengangkat juga painting yang kayak ada unsur culturalnya dari daerah-daerah, misalnya dari Kalimantan Selatan. Oh iya, di situ khasnya apa? Buat Miao 1409 Kabupaten Tanah Laut. Wow, namanya keren tuh. Oke. Nah, ini si gunungnya pun kita kan warnain abu-abu. Jadi kalau kalian punya hitam, agak dikasih putih sedikit ya. Oh, Pasar Terapung yang kayak di iklan di apa itunya Indosiar ya. RCTI kok Indosiar. Oh, that's cool. Pasar Terapung. Oh, dari sama dong, aku juga warga Tangsel. Tos kita. Manusia-manusia Tangsel. Oke. That's cool, Pasar Terapung gitu. Cuma Pasar Terapung keren juga sih bikin Pasar Terapungnya. Cuma kayak susah tuh, banyak orangnya soalnya. Oke, nih kan. Nah, terus habis itu aku nggak akan isi penuh semua dengan warna abu-abu. Sempat kayak bagian yang deket banget sama mataharinya ini, aku nanti kita akan tambahin warna putih dan kuning. Ya, RCTI bener. Kita mau kasih ke warna kuning dan putih. Kenapa kuning dan putih? Karena kan dia terkena cahaya, dia terkena biasan cahaya. Jadi kalau kelihatan dari jauh, warnanya tuh nggak akan hitam, kayak warna siluet doang gitu. Tapi instead dia akan niruin warna cahayanya. Jadi misalnya kayak warna cahayanya agak kemerahan, ya berarti biasanya agak kemerahan. Kalau warna cahayanya agak putih-putih kuning terang, so it's gonna be that color. Jadi that's why kita nggak akan bikin warnanya tuh kayak hitam semua gitu, no. Jadi gitu ya, jadi jangan diwarnain hitam semua.
Aku warga Pondok Jagung guys. Aku warga Pondok Jagung. Jadi gini, disebar-sebarin deket studio pokoknya. Jadi studio kita juga daerahnya di Gading Serpong. Jadi kalau misalnya nanti yang deket dan pengen main, boleh main-main ke studio. Jadi kalau di studio sendiri sebenarnya we have regular class. Jadi ada kayak regular class, kita ada drawing class, ada acrylic painting, ada juga multisensory class for toddler atau bayi gitu. Nggak bayi juga sih, mungkin ya toddler. Jadi sekitar umur 10 bulan ke atas gitu. Jadi toddler ini juga belajar suatu hal baru, kayak belajar di lingkungan yang baru. Ada nyanyinya, ada art and craft-nya, terus ada sensory play-nya gitu. Itu untuk buat yang kelas toddler. Nah, ini aku mau pakai warna putih sedikit untuk bikin awan-awan ya. Awannya tuh cuma garis-garis gini sih. Jadi kayak, nah, just like this. Awan tipis-tipis gitu ya, just plain white. Tipis-tipis saja. Oh, kalau mau juga boleh kayak nutupin sedikit gunungnya. Seems more right ya kalau awannya agak nutupin sedikit gunungnya, karena it usually does. Jadi kayak awan-awan biasa kan nutupin kayak ujung-ujung puncak-puncak pegunungannya tuh. Oke. Nah, sekarang kita mau warnain si candinya. Jadi obviously we're going to use a lot of dark gray. Jadi kalian bisa bikin dark gray agak banyak. Jadi dark gray-nya itu nanti dibagi lagi ke mungkin dua shades. Jadi pakai yang gelap satu dan tambahin putih untuk bikin yang a bit lighter. Jadi agak light gray sedikit, dan juga satu lagi hitam. Nanti kita pakai hitam. Oke. So aku bikin dark gray. Oke, kita mau mulai warnain. Mungkin we gonna start with this tree bunch. Jadi bikin yang jauh dulu, nanti itu udah agak kering baru kita bikin layer kedua, baru nanti kita bikin yang focus pointnya yang satu yang besar ini. Kenapa gitu? Supaya layernya kelihatan. Jadi I'm gonna start with just plain line.
Oke, sekarang kita warnain bagian stupannya, candi-candi dulu. Oke, kalau yang masih pengen ikutan kelas-kelas kemarin dari Kala yang kelewatan mungkin, atau kayak kemarin belum sempet, beberapa kelas sudah available on our YouTube, jadi kalian bisa subscribe langsung ke channelnya YouTube yang Kala Art Studio. Klik aja linknya dari profile, nanti langsung nyambung, cari langsung klik yang YouTube, terus habis itu nanti langsung masuk ke channelnya Kala. Jadi dari situ kalian bisa ikutin tutorials untuk painting yang sudah kemarin-kemarin tuh, udah lalu-lalu lewat, dan mungkin kalian belum sempet kemarin, jadi sekarang sudah punya waktu. Besok hari Minggu mungkin pada nggak kerja, tidak ada email masuk, boleh tuh dicobain ya. Ya kan, sekarang kan kerjanya semua via email ya. Semuanya working from home rata-rata, yang bisa working from home, dan kalau hari Minggu maksudnya nggak ada banyak kerjaan dan pengen melakukan sesuatu, boleh dicobain. Jadi ikutin kelasnya Kala via tutorialsnya, bisa ikutin langsung dari YouTube. Terus juga boleh ajak misalnya anaknya atau saudaranya gitu ya. Oke, ini aku mau kasih sedikit item. Jadi itemnya ini sebenarnya untuk supaya lebih menegaskan bagian some part, jadi nggak semuanya, untuk kayak highlight dan shadow. Jadi bagian yang sebelah kiri habis berjasa. Oke. Aku udah duga sih bakal sepi sih. Nggak tahu lukisannya apa, kayak emang kalau Sabtu orang kayak males gitu nggak sih? Itu juga. Dia lukisannya juga warnanya kurang Nggak nyolok ya. Aku udah bilang. Oke, halo, welcome back. Oke, ini sesi kedua dari Borobudur painting. Jadi tadi kita udah warnain yang bagian temboknya, lalu sekarang lagi proses stupanya ya. Oke, so that will be thing first. Jadi kalian bisa langsung warnain aja dulu semuanya. Ya, jangan lupa nanti kalau sudah selesai, you have to share your artwork with us. Jadi jangan lupa untuk aku tidak akan bosan-bosan mengingatkan. Untuk tag hasil karya kalian. Jadi waktu di post jangan lupa tag color.id, boleh juga dikasihin hashtag Kala di rumah aja. Terus juga you can share some of your artwork. Kalau misalnya kalian
ada ikutan yang udah lewat, jadi kayak workshop yang tutorials yang sudah kemarin-kemarin dan baru join, baru ikutan lewat YouTube misalnya, itu juga nggak apa-apa, biarpun udah lewat tetap harus di-post gitu ya. Jadi biar kita semua bisa lihat sama-sama, terus juga kalian sudah bekerja keras untuk belajar melukis, ikutan kelasnya, harus pamerin dong, harus bangga gitu, harus dikasih ke semua orang. Kayak boleh juga di-share ke teman-teman kalau misalnya ada teman yang suka ngelukis, terus kayak belum tahu nih kalau ada kelas gratis, ada di live, share aja, jadi kasih tahu orang-orang lebih banyak supaya biar kita juga bisa lebih banyak ketemu teman-teman baru gitu via live. Oke, untuk yang Orami udah post, so we posted, bisa dilihat nanti kayak apa aja yang harus disiapin kalau pengen ikutan. Barang-barangnya nggak susah kok untuk dicari. Tapi ini buat anak-anak sih, buat kayak umur 3 tahun gitu. Jadi kalau ada yang punya adik atau anaknya di rumah misalnya, daripada misalnya main ngeberantakin rumah, nah mendingan berantakin rumahnya tapi menghasilkan sesuatu ya kan. Contohnya adalah ikutan kelasnya Painting for Preschool dari Kala, kolaborasi dengan Orami. Jadi kan ada berantakan tapi bikin sesuatu gitu. Maksudnya nggak cuma berantakan doang. Oke, kayaknya aku udah kelar nih sama bagian temboknya. Nanti kita mau warnain, excuse me, kita mau warnain yang kedua, stupa kedua, layer kedua maksudnya. Nah ini kan warnanya abu-abu ya, jadi boleh langsung dikasih yang agak hitam untuk bikin kayak kesannya ini tuh ada bata-bata, batu-batu yang terlihat menonjol keluar, apa beda gitu. Oke, kayaknya aku mesti bikin another layer or another set of gray untuk bikin warna yang stupa keduanya. Oke, kenapa nggak warnanya hitam aja untuk siluet gitu ya? Kenapa harus dark gray? Karena kan sebenarnya ini udah terang banget gitu, kayak ceritanya kan udah daylight, udah terang. Jadi harusnya kayak batunya tetap terlihat gitu. Jadi that's why kita hari ini bikin siluetnya bukan yang just plain black gitu, hitam, tapi dark gray gitu. So if you miss our past classes, terus pengen Oke, ini aku mau warnain yang layer berikutnya.
Boleh juga share ke kita kalau kalian udah sering melukis atau gambar. Biasanya material apa sih yang kalian pakai gitu? Maksudnya medianya apa yang biasa kalian pakai? Jadi mungkin kita bisa jadi berbagi inspirasi juga, kayak oh iya lucu juga ya kalau pakai itu gitu. Boleh di share juga, langsung share aja kayak di komen. Biasanya kalau kalian gambar atau kayak misalnya kalian nggak gambar suka tapi suka artwork yang seperti apa itu, misalnya aku sukanya modern art atau aku sukanya dark art ya kan, siapa tahu ada ya sukanya dark art. Aku pribadi, aku paling demen sih akrilik sama pensil. So I really like to do pencil sketches atau drawing. Tapi ini akhir-akhir ini lagi demen banget tiba-tiba, nggak tiba-tiba sih. Jadi biasanya yang sudah sering pakai watercolor saat ngajar, terutama drawing class for kids di studio. Jadi udah sering pakai watercolor, tapi kayak lebih ke sini tuh lebih lagi sedang tertarik untuk mendalami. Jadi biasanya watercolor aku ya ilmunya tidak sebanyak yang aku ketahui tentang seperti kayak akrilik gitu-gitu. Jadi lagi belajar juga nih, aku masih belajar lagi ya untuk mendalami teknik-teknik watercolor gitu. Dan mungkin siapa tahu abis ini kita bisa punya kelas watercolor ya. Jadi untuk kelas yang sekarang berjalan di live Instagram, we have acrylic painting and we also have drawing class. Terus nah drawing class kan juga nggak tentu, aku tidak selalu pakai watercolor, sometimes aku pakainya pen aja atau kadang-kadang pakainya color pencil atau sometimes I'm just using gouache gitu. Jadi lagi pingin banget belajar watercolor, cuma bukan yang free brush gitu loh, yang kayak no sketching, kayaknya nggak bisa, that's not, jadi nggak sesuai personality kalau yang no sketching. Karena aku lebih suka objek yang structured, yang daripada yang loose gitu. Kalau kayak free brush kan biasanya loose. Kalau if you know, maybe you can also share your favorite artist. Sukanya siapa? Oke, aku pakai dark gray, jadi hitam yang agak it's not really black, itu lebih kayak abu-abu tua untuk sama kayak tadi yang di sini. Jadi untuk kayak bagian shadownya, kalau ini sebelah kiri semua berarti ini juga sama kurang lebih. So like this. Jadi I was kind of defining the line all over. Sebelah sini juga sama. Udah. Okay.
Oke. Ini boleh miring sedikit lah. Nah. Menggunakan warna yang agak light. Kita kasih bari kayak garis-garisnya gitu. Jadi mungkin aku mau, I'm just gonna use white. Satu, dua. Okay, 1 and 2. Terus pakai hitam. Kita bikin kayak lubangnya ya. Sebenarnya sih lubangnya harusnya bentuknya tuh kayak diamond. So kalau kalian bisa bikin bentuk diamond pakai kuas yang kecil, please do that. Jadi bentuknya diamond. Okay, I found a small brush. Terus diamondnya juga selang-seling antara yang atas sama bawah. Jadi nggak sejajar, tapi selang-seling. No, like that. They always say where there's plenty money, there's no, you know. And there's a lot of money in the business nowadays, and the artists are just fighting against each other. There's absolutely no unity, and that's not. Okay. Kita sekarang mau this one, finishing touch. Terbaru nanti kita kasih sedikit-sedikit jajaran Borobudur yang bagian bawahnya, tapi kayak cuma siluet-siluet kayak tipis-tipis gitu buat yang bagian sininya. Terus sisanya sebenarnya tuh kan kayak kotak gitu kan, jadi kecil-kecil. So it's not just it's not gonna be detail, jadi lebih kayak ke siluet-siluet yang samar-samar. Oke.
Untuk yang hari ini buat yang Borobudur spesial nih. Kenapa? Karena sebenarnya Borobudur sudah tidak termasuk Wonders of the World kemarin, tapi tetap masuk ke nominasi sih gitu. Tapi sekarang kita dapat gelar yang baru buat Borobudur, which is UNESCO World Heritage. Jadi kenapa? That's why kita tetap masukin Borobudur ke tema minggu ini gitu. Jadi sebenarnya 7 keajaiban dunia tuh udah ganti teman-teman listnya. Jadi untuk beberapa yang lama-lama itu sebenarnya kayak gelarnya tuh ganti gitu, berubah. Tapi it's okay, we still proud of you Borobudur. Oke, terus mau dikasihin pakai hitam. Oke, you can use white or like gray untuk kasih garis-garisnya dulu. Nah, untuk yang sini kelihatan ya, jadi aku kasih kayak highlight warna yang lebih terang sebelah kiri, warna yang lebih gelap sebelah kanan. Terus habis itu masih menggunakan warna dark gray atau boleh juga pakai hitam. Oke, terus aku mau kasih sedikit highlight around this area pakai hitam.
Oke, ini aku mau warnain yang layer berikutnya. Boleh juga share ke kita kalau kalian udah sering melukis atau gambar. Biasanya material apa sih yang kalian pakai gitu? Maksudnya medianya apa yang biasa kalian pakai? Jadi mungkin kita bisa jadi berbagi inspirasi juga, kayak oh iya lucu juga ya kalau pakai itu gitu. Boleh di share juga, langsung share aja kayak di komen. Biasanya kalau kalian gambar atau kayak misalnya kalian nggak gambar tapi suka artwork yang seperti apa itu, misalnya aku sukanya modern art atau aku sukanya dark art, ya kan, siapa tahu ada ya sukanya dark art. Aku pribadi, aku paling demen sih akrilik sama pensil. So I really like to do pencil sketches atau drawing. Tapi ini akhir-akhir ini lagi demen banget tiba-tiba, nggak tiba-tiba sih. Jadi biasanya yang sudah sering pakai watercolor saat ngajar, terutama drawing class for kids di studio. Jadi udah sering pakai watercolor, tapi kayak lebih kesini tuh lebih lagi sedang tertarik untuk mendalami. Jadi biasanya watercolor aku ya ilmunya tidak sebanyak yang aku ketahui tentang seperti kayak akrilik gitu-gitu. Jadi lagi belajar juga nih, aku masih belajar lagi ya untuk mendalami teknik-teknik watercolor gitu. Nah, mungkin siapa tahu abis ini kita bisa punya kelas watercolor ya. Jadi untuk kelas yang sekarang berjalan di live Instagram, we have acrylic painting and we also have drawing class. Terus, nah drawing class kan juga nggak tentu, aku tidak selalu pakai watercolor. Sometimes aku pakainya pen aja atau kadang-kadang pakainya color pencil atau sometimes I'm just using gouache gitu. Jadi lagi pingin banget belajar watercolor. Cuma bukan yang free brush gitu loh, yang kayak no sketching. Kayaknya nggak bisa. That's not. Jadi nggak sesuai personality kalau yang no sketching. Karena aku lebih suka objek yang structured, yang daripada yang loose gitu. Kalau kayak free brush kan biasanya loose. Kalau if you know, maybe you can also share your favorite artist. Sukanya siapa? Oke, aku pakai dark gray. Jadi hitam yang agak it's not really black, itu lebih kayak abu-abu tua untuk sama kayak tadi yang sini. Jadi untuk kayak bagian shadownya, kalau ini sebelah kiri semua berarti ini juga sama kurang lebih. So like this. Jadi I was kind of defining the line all over.
Sebelah sini juga sama. Udah. Oke. Ya, oke. Ini boleh miring sedikit lah. Nah. Menggunakan warna yang agak light, kita kasih bari kayak garis-garisnya gitu. Jadi mungkin aku mau, I'm just gonna use white. Satu, dua. Okay, 1 and 2. Terus pakai hitam. Kita bikin kayak lubangnya ya. Sebenarnya sih lubangnya harusnya bentuknya tuh kayak diamond. So kalau kalian bisa bikin bentuk diamond pakai kuas yang kecil, please do that. Jadi bentuknya diamond. Okay, I found a small brush. Terus diamondnya juga selang-seling antara yang atas sama bawah. Jadi nggak sejajar, tapi selang-seling. Well, the music has changed a lot, you know. These artists nowadays, they ain't got no unity. You know, we had more love amongst each other when we were doing our stuff. No, Nowadays, it's like that. they always say, where there's plenty money, there's money, you know. And there's a lot of money in the business nowadays, and the artists are just fighting against each other. There's absolutely no unity, and that's not. Okay. Kita sekarang mau this one, finishing touch. Terbaru nanti kita kasih sedikit-sedikit jajaran Borobudur yang bagian bawahnya, tapi kayak cuma siluet kayak tipis-tipis gitu buat yang bagian sininya. Terus sisanya sebenarnya tuh kan kayak kotak gitu kan, jadi kecil-kecil. So it's not just it's not gonna be detail, jadi lebih kayak ke siluet yang samar-samar. Oke.
Oke, hari ini buat yang Borobudur spesial nih. Kenapa? Karena sebenarnya Borobudur sudah tidak termasuk Wonders of the World kemarin, tapi tetap masuk ke nominasi sih gitu. Tapi sekarang kita dapat gelar yang baru buat Borobudur, which is UNESCO World Heritage. Jadi kenapa? That's why kita tetap masukin Borobudur ke tema minggu ini gitu. Jadi sebenarnya 7 keajaiban dunia tuh udah ganti teman-teman listnya. Jadi untuk beberapa yang lama-lama itu sebenarnya kayak gelarnya tuh ganti gitu, berubah. Tapi it's okay, we still proud of you Borobudur. Oke, terus mau dikasihin pakai hitam. Oke, you can use white or like gray untuk kasih garis-garisnya dulu. Nah, untuk yang sini kelihatan ya, jadi aku kasih kayak highlight warna yang lebih terang sebelah kiri, warna yang lebih gelap sebelah kanan. Terus habis itu masih menggunakan warna dark gray atau boleh juga pakai hitam. Oke, terus aku mau kasih sedikit highlight around this area pakai hitam.
abu-abu light gitu, campur coklat sedikit, terus banyak putihnya. Jadi aku pakai abu-abu bekas yang tadi. Oke, terus saya mau kasih sedikit di sini. Jadi ini kayak ke kotanya sebenarnya, dan kayak termasuk area dari yang terlihat dari candi. Tapi kita nggak mau bikin details gitu karena emang pinginnya efeknya kayak lagi tertutup kabut-kabut sedikit gitu, jadi agak samar-samar dari jauh. Nah, pakai kuas yang bersih, sudah dikeringkan, agak lembab sedikit aja. Tarik aja ke bawah bagian catnya ini. Kalau kalian mau bisa juga ditambahin putih. Kalau tambahin putih ini tuh buat supaya dapat efek kayak foggy gitu ya, kayak misty gitu. Jadi ada putih-putihnya sedikit. Nanti aku contohin menggunakan putih-putih. Kalau kalian pakai air, jangan hati-hati netes-netes terus kayak and then leave some mark. Jadi ini aku kasih air sedikit, memang tujuannya supaya warnanya tetap kayak shadow gitu, tapi transparan, jadi nggak terlalu ngeblok. Jadi aku pakai air aja, and then I'm just kinda pull it ke bawah, pull. Terus habis itu kalau kalian mau kasih putih sedikit, boleh kayak gini. Dikit-dikit aja gitu. Jadi pokoknya setelah ini kan kita udah mau selesai. So after this we're going to post our schedule for next week. Jadi kalau yang masih penasaran pengen coba ikutan what kelasnya Kala, live Instagram class, painting class. Jadi masih ada next week, kita masih ada another schedule. Jadi ada 3 kali acrylic class dan 1 kali drawing class. Nah, untuk yang drawing class ini aku akan pakai watercolor. Tapi kalau kalian sih bebas sih mau pakai watercolor atau di rumah misalnya adanya apa medianya, silakan ikutan gitu. Nah, kalau sebenarnya untuk yang acrylic painting pun sama, tapi akan jauh lebih baik kalau kalian ngikutinnya sambil pakai acrylic paint juga. Jadi kita sama-sama bisa enak gitu belajar tekniknya bareng-bareng gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian nggak punya kitnya, terus bingung mesti beli seperti apa, beli apanya dulu, atau bingung beli yang kayak gimana catnya, harus yang kayak gimana, kalian bisa mulai dulu menggunakan starter kit dari Kala. Jadi ada tinggal diklik aja di link di profile, ada linknya tuh di profile Instagram kita. Terus kalian bisa pilih mau belanja lewat mana, Tokopedia atau Shopee. And jangan takut juga untuk mencoba belajar gitu. Aduh, ntar takut jelek lah segala macam gitu. No. Jadi yang penting pertama pede aja. Terus juga ini goalsnya bukan
I'm trying to make you an artist gitu ya. Jadi goalsnya adalah kita sama-sama mencoba belajar, melakukan suatu hal yang baru. Terus kalau jadinya langsung bagus, wow, bagus dong. Jadi kalian tiba-tiba menemukan ternyata ada bakat terpendam gitu. Tapi kalau misalnya belum, it's okay, just keep practice, coba lagi. Pasti lama-lama juga jadinya bagus gitu. Jadi kita di sini juga buat relaksasi sambil berkarya. Jadi nggak mikir yang aneh-aneh. Jadi biar kalau pikirannya enak, badannya pasti sehat terus juga gitu ya. And it's kind of important around this time to have a healthy body, healthy mind gitu. Okay, so this is my Candi Borobudur. Jadi untuk minggu ini sesi terakhir dari Kala Art Live Painting class. Jadi kita bikinnya Borobudur. Tapi kalau misalnya kalian pengen coba yang kelas-kelas lainnya, beberapa sudah ada on our YouTube. Jadi kalian bisa follow terus ikutin kelasnya. And don't forget to share your artwork with us. Abis itu, kalau udah selesai, jangan lupa di-share di section